Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1761, Thomaskin yang mengamuk. Membunuh seseorang dinamakan pencuri. Membunuh ribuan orang adalah pahlawan. Thomaskin tidak pernah menjadi orang yang berhati lembut, terutama bagi mereka yang sombong yang datang mengganggu negara Huaxia. Dia juga orang yang sangat penyayang, dan Cherry Xie bertarung berdampingan dengannya, hidup rukun siang dan malam, meski tidak ada hubungan asmara antara pria dan wanita, hubungan antara saudara dan kawan tidak bisa disangkal. Selain itu, ini adalah jenis persahabatan yang melampaui nyawa. Terlepas dari hidup atau mati, bisa saling memberikan punggung kepada pihak lain. Di mata Thomaskin, Cherry Xie adalah wanita yang sangat tangguh dan keras kepala. Karakter seperti itu juga menggariskan nasib buruk dalam hidupnya. Siapa bilang wanita lebih rendah dari pria? Tapi di negara Huaxia, biarpun kamu berusaha 10 kali 100 kali pun belum tentu diakui. Cherry Xie sangat baik. Dia lebih baik dari 99% orang, tetapi gadis yang baik hati dan hebat seperti ini malah meninggal di tangan orang licik. Tanah negara Huaxia ada begitu banyak monster, para penyerang ini adalah kemarahan terbesar Thomaskin. Pada saat putus asa, Cherry Xie menukar nyawanya untuk hidupnya. Jika bukan karena pemblokirannya, dia mungkin orang yang jatuh di salju sekarang. Lakukan. Rothman berkata dengan suara yang dalam, angin di sekitarnya semakin kuat dan kencang, raungan Thomaskin juga memekakkan telinga. Sekarang dia paling khawatir akan datang longsoran salju, dan mereka semua akan mati di sini. Sumber daya manusia terbatas, dibandingkan dengan alam, mereka sangat rapuh. Rothman juga tahu kengerian longsoran salju. Dia pernah menyaksikan semua ini sebelumnya dan dia terkejut melihat Thomaskin berdiri lagi dari longsoran salju. Tapi dia tidak berani bertaruh, biarpun dia sehebat Thomaskin, dia hanya beruntung saja. Jika terjadi sekali lagi, tidak ada jaminan pasti akan selamat Iyagi. Yang terpenting adalah kekuatan mereka saat ini bukan Iyagi kekuatan puncak dari aslinya. Di bawah longsoran salju, harapan untuk bertahan hidup hampir saja dengan nihil. Takut perubahan akan terjadi karena kondisi berlarut-larut, Rothman harus memastikan pejuang suci dengan cepat mengatasi Thomaskin. Niat membunuh di mata orang ini sangat buruk. Yang paling dikhawatirkan Rothman adalah Thomaskin sekarang marah dan ingin mati bersama mereka. Kalau begitu, dia mungkin saja sengaja menyebabkan longsoran salju, hasilnya sungguh tak terbayangkan. Kalian semua harus mati. Keganasan Thomaskin menembus langit, darah di tubuhnya terus mendidih, dia meletakkan Cherry Xie di tangannya. Pada saat ini di dalam hatinya hanya ada satu pikiran, bunuh mereka semuanya untuk balas dendam Cherry Xie. Thomaskin sendiri tidak menyangka bahwa ketika amarahnya benar-benar membakar dirinya sendiri, dia seperti dewa iblis yang turun dari langit, meraih pedang dan aura pembunuhan membumbung ke langit. Bunuh. Thomaskin mengangkat pedangnya dan menuju kerumunan pejuang suci. Pada saat ini, bahkan dia tidak tahu dari mana kekuatannya berasal, kekuatan yang menakutkan sepertinya keluar dari tubuhnya secara terus-menerus. Di bawah pengaruh emosi, Thomaskin benar-benar meledak. Dia membakar kekuatan vitalitasnya dan menguras saripati, energi dan semangatnya. Ini sangat menakutkan, tetapi juga membawa dampak buruk yang tak terbayangkan pada Thomaskin, yang kemungkinan besar akan menyebabkan tubuhnya terluka secara permanen. Tetapi saat ini, bagaimana Thomaskin bisa peduli begitu banyak? Dia tidak takut mati, tapi dia mencelakakan Cherry Xie, dia ingin membunuh semua orang di bawah amukannya. Bang, bang, bang. Orang-orang terus dipenggal oleh Thomaskin, tubuhnya sekuat yak, dan dia tidak menaruh perhatian pada semua orang saat menebaskan pedangnya. Momentum seperti harimau turun gunung telah menjungkir balikkan semua orang, bahkan Rothman pun kaget.
Bagaimana orang ini bisa melakukannya? Thomaskin di bawah ledakan emosi benar-benar menakutkan, dibandingkan dengan Thomaskin di masa jayanya sebelumnya, bahkan lebih parah, ini membuat Rothman tidak bisa mempercayainya. Menyaksikan para pejuang suci dibunuh satu persatu, darah menodai es dan salju, membuat hati Rothman semakin terkejut, ini hanyalah pembantaian. Bab 1762 tak terbendungi oleh siapapun. Tidak, Lawrence, cepat bertindak, kita berdua tidak bisa duduk dan hanya menunggu, Thomaskin ini terlalu gila, kita harus membunuhnya, ini kesempatan terakhir kita. Rothman tahu betul bahwa jika Thomaskin tidak bisa dibunuh, kemungkinan besar mereka yang akan dibunuhnya. Pepatah lama negara Huaxia mengatakan, dengan satu ledakan, lalu pengurasan, dan penghabisan. Selama mereka bisa memblokir dampak amukan Thomaskin saat ini, begitu kekuatan di tubuhnya benar-benar habis, maka waktunya bagi mereka untuk mengekspresikan diri. Thomaskin sekarang dapat meledak dengan kekuatan yang begitu kuat, hanya karena dia membakar vitalitas dalam tubuhnya di bawah amarahnya. Ini mungkin menjadi pukulan fatal bagi dia, dan tidak peduli apakah dia menang atau kalah, dia mungkin akan membakar habis vitalitasnya. Tetapi keadaan ledakan bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki siapapun. Elni merupakan tubuh yang telah mencapai kondisi puncak yang sulit dijangkau. Bahkan Thomaskin di masa lalu tidak dapat dengan mudah mencapai kondisi meledak, karena di kedalaman keputusasaan, keyakinan adalah yang terutama. Ditambah dengan fakta bahwa Cherry mati demi dirinya, Thomaskin mencapai kondisi ledakan yang sangat menakutkan. Jika tidak demikian, dia tidak akan memiliki efektivitas pertempuran yang menakutkan. Thomaskin sekarang lebih kuat daripada awalnya, jika ini terus berlanjut akan menyebabkan trauma yang tak terbayangkan pada tubuhnya. Rothman tidak sempat memikirkan ini lagi. Dia tahu bahwa Thomaskin tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Pertempuran ini harus diperjuangkan sampai akhir dan tidak boleh meninggalkan kesempatan hidup sekecil apapun, jika tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Meskipun Thomaskin memiliki ayah yang sangat menakutkan, Bayerkin, tapi dia tidak bisa lagi mengurus sebanyak itu demi kepentingan tahta suci, dia harus mendapatkan totem hari kiamat terlebih dahulu. Mereka bahkan tidak takut pada Atlantis, mengapa mereka harus takut pada Bayerkin? Rothman dan Lawrence bergabung dalam pertempuran dalam sekejap mata, tetapi bahkan mereka tidak membayangkan bahwa bergabungnya mereka berdua tidak membuat hasil pertempuran yang lebih baik, malahan membuat situasi menjadi lebih buruk. Karena Thomaskin menuangkan semua kemarahan kepada mereka, pejuang suci telah mati 7 atau 8, Rothman harus mencoba yang terbaik untuk membunuh Thomaskin, dia tidak bisa mundur lagi. Orang ini gila, singkirkan dia. Rothman adalah orang pertama yang menghantam dengan pukulan berat. Di bawah pengepungan belasan orang, kemarahan Thomaskin melanda. Ketajaman pedang 7 bintang jurang naga membuat setiap pejuang suci berjuang untuk menghindari ujungnya dan jatuh satu persatu, mereka ternyata sangat takut. Tapi demi kemenangan, demi tujuan besar tahta suci, mereka mati tanpa penyesalan. Semua harus mati. Thomaskin meraung. Darah di 7 bintang jurang naga telah membeku. Dengan angin dan salju yang turun, Thomaskin membuka dan menutup, dan pedang menebas dan menarik dengan tanpa batas, Thomaskin yang tersiram darah duluan. Pedang tanpa batas, kemajuan tanpa akhir. Disinilah letak kekuatan aslinya. Jadi tidak ada yang tahu seberapa kuat pedang tanpa batas, bahkan Thomaskin pun tidak tahu, tapi gelombang demi gelombang pedang yang deras, dengan ketajaman luar biasa, seperti dewa terbang di iwar langit. Rothman menyaksikan pejuang suci di depannya terus berjatuhan, daging dan darahnya beterbangan di berbagai tempat, badan dan kepala terpisahkan. Dia juga sulit menangkis ketajaman pedang ini dan hanya bisa mundur selangkah demi selangkah. Thomaskin di bawah ledakan emosi terlalu mengerikan. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali.
Dia awalnya berpikir bahwa Thomaskin tidak akan dapat bertahan lama, tetapi Rothman salah. Tekad Thomaskin benar-benar di luar imajinasinya. Ark. Cerita datang satu demi satu, dan pedang jatuh dari tangan, secepat embusan angin. Mata Thomaskin merah, bercahaya merah, terutama menarik perhatian di tengah badai salju. Jangan bunuh aku, Thomaskin, aku bisa memberimu banyak uang. Aku imam besar emas tahta suci, aku bisa memberimu apapun yang kamu mau, jangan bunuh aku, jangan. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.